Aku telah ada 4,5 miliar tahun yang lalu. Sungai adalah air mataku. Pegunungan adalah pundakku. Padang yang luas adalah dadaku. Danau yang bening adalah bola mataku. Ada yang memanggilku dengan sebutan bumi raya. Ada juga yang memanggilku dengan sebutan alam semesta. Aneka tumbuhan, hewan, serta berbagai bentuk kehidupan termasuk manusia bersandar pada diriku. Awalnya, semua hidup dengan begitu bahagia. Semuanya hidup dengan harmonis dan saling melengkapi. Akan tetapi, manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia dan berakal budi, yang aku harapkan bisa menjaga dan melindungiku, mulai berubah. Mulai timbul nafsu serakah dan ingin menguasaiku. Dan karena manusia memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan makhluk lain, mereka mulai menindas yang lemah, yang tidak bisa berbicara. Bahkan makhluk lainnya yang lemah itu dibunuh, dikuliti, dan dimakan hanya demi memuaskan nafsunya. Semua bagian dari tubuhku dieksploitasi dan dirusak. Lalu mereka tinggalkan begitu saja setelah puas mengambil semuanya. Minyak, gas bumi, emas, intan, permata, dan berbagai kekayaan alam lainnya. Taman sukacita yang aku ciptakan sebagai tempat bersandar hidup manusia dan lahsa makhluk dirobohkan, diratakan dengan tanah, dan diganti dengan gedung-gedung pencakar langit dan berbagai industri untuk keuntungan manusia. Hutan dan pepohonan sumber kehidupan dibakar, dimusnahkan, hanya demi yang namanya uang, kuasa, dan jabatan. Mereka tidak sadar semua yang aku berikan dengan gratis itu tidak bisa dibeli maupun ditukar dengan apapun yang mereka miliki. Dan akibat ulah manusia pula telah membuat tubuhku jatuh sakit. Manusia tidak sadar bahwa sakitnya tubuhku telah menimbulkan berbagai bencana yang justru akan menghancurkan mereka sendiri. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, serta berbagai jenis wabah penyakit yang ada. Semuanya ada karena ulah manusia sendiri. Kemudian karena keegoisan dan rasa ingin menguasai, manusia mulai bertikai, bersaing, dan saling melukai. Berbagai tembok
Keserakahan yang ada di dalam diri manusia telah membuat mereka melupakan semua keharmonisan dan kedamaian yang pernah ada. Peperangan terjadi di mana-mana. Sejarah manusia telah menjadi sejarah saling membunuh dan saling menguasai. Sungguh memilukan. Manusia tidak sadar, aku sudah semakin tua. Tubuhku sudah penuh luka. Jika manusia sebagai satu-satunya makhluk yang seharusnya beradab dan berakal budi tidak segera sadar, aku akan lumpuh. Manusia tidak menyadari aku adalah satu-satunya sandaran dan tempat bertumpu bagi kelangsungan hidup mereka. Jika manusia terus melukai, menyakiti, dan tidak mempedulikan diriku, mereka telah menyeret dirinya ke dalam jurang kehancuran tanpa mereka sadari. Wahai manusia, apakah kalian mendengarkan suara hatiku? Kasihku kepada semua makhluk termasuk manusia adalah sama, rata, dan adil. Semua mendapatkan oksigen yang sama. Semua mendapatkan sinar matahari dan rembulan yang sama. Semua memiliki kemuliaan hidup yang setara. Jangan lagi saling membunuh. Hentikan pertikaian. Hiduplah kembali sebagai satu keluarga besar, harmonis dalam kedamaian seperti awal pertama dulu. Sadarilah, manusia tidak akan mampu bertahan hidup sendiri tanpa alam dan makhluk lainnya. Walaupun hewan dan tumbuhan tidak bisa berbicara, mereka adalah bagian dariku dan juga bagian dari hidupmu. Hormati hak hidup mereka. Cintailah mereka seperti engkau mencintai dirimu. Jangan lagi saling membunuh dan saling membinasakan. Rawat dan jagalah aku yang sudah tua ini, agar diriku mampu bertahan hidup lebih lama dan lebih panjang lagi. Hanya dengan demikian, keberlangsungan hidup manusia baru memiliki jaminan. Aku tidak bisa berbicara. Manusia sebagai makhluk ciptaannya yang berakal budi dan paling mulia sudah semestinya memiliki rasa cinta kasih dan belas kasihan terhadap semua makhluk. Janganlah manusia menempatkan diri di atas segala-galanya, lalu dengan sekendak hati membunuh dan menyakiti makhluk lainnya. Konsep pengagungan diri yang demikian adalah sangat keliru dan tidak beradab. Manusia diharapkan mampu menjadi sang duta semesta yang merawat, melindungi, dan menjaga keseimbangan alam semesta. Berpalinglah ke dalam nuranimu, mengasihi alam semesta dan laksa makhluk,
itu berarti mengasihi kehidupanmu sendiri. Wahai manusia, apakah kalian mendengar